Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rifki Apriansyah dengan NIM T2021014040. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika dasar yang berjudul getaran. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Oke, baiklah, sebelum kita masuk jauh ke materi, pertama-tama kita harus mengenali gejala getaran. Gejala getaran itu misalnya getaran pada gitar yang dipetik, getaran pada beduk yang dipukul, getaran pada pita suara, getaran pada bandul yang diayun, dan getaran pada mistar yang ditarik, dan masih banyak lagi yang lain. Getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Apa itu gerak periodik? Gerak benda secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Oke, materi yang pertama itu gerak harmonik sederhana atau yang biasa disingkat dengan GHS. Apabila suatu partikel bergerak bolak-balik terhadap suatu titik tetap atau titik setimbangan dengan gerakan yang sama secara waktu, jarak, dan merupakan fungsi sinusoidal terhadap waktu. Sebuah partikel bersosialisasi bolak-balik sepanjang sumbu X antara titik terjauh plus XM dan minus XM. Waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran disebut itu periode getaran. Oke, materi yang kedua itu gerak harmonik sederhana teredam. Apabila gerak dari suatu osilator tereduksi oleh suatu gaya luar, maka osilator dan geraknya disebut teredam. Contoh ideal untuk menggambarkan osilator teredam adalah seperti pada gambar di atas, di mana sebuah kotak bermasa M bersosialisasi vertikal dengan pegas yang mempunyai konstanta K. Kotak tersebut disambungkan dengan batang dan lempengan atau fan. Yang keduanya dianggap tidak bermasa, dimasukkan dalam satu bak cairan. Apabila kotak berosilasi, maka lempengan juga ikut bergerak naik turun dalam bak cairan, menimbulkan gaya gesek yang juga diderita oleh kotak tersebut. Oke, baiklah, materi yang ketiga itu osilasi terpaksa dan resonansi. Apabila seorang mengayunkan suatu ayunan tanpa memberikan dorongan, maka ayunan akan mengalami osilasi bebas. Apabila ada dorongan periodik dalam ayunan, maka ayunan tidak akan menjadi terpaksa dan menghasilkan osilasi terpaksa. Ada dua frekuensi angular yang berasosiasi dengan sistem osilasi terpaksa, yaitu yang pertama frekuensi angular natural system, yaitu frekuensi yang terjadi ketika sistem diberi gaya dorong sekali saja dan kemudian dibiarkan berosilasi sendiri. Yang kedua itu frekuensi angular dari gaya luar yang menyebabkan terjadinya osilasi terpaksa. Contoh akibat resonansi. Sebuah contoh gedung yang terkena gempa ketika ada gempa yang frekuensi angularnya sama atau mendekati sama dengan frekuensi angular natural gedung. Yang kedua itu sebuah jembatan gantung akan bergoyang ketika diterpa angin yang frekuensi angularnya sama atau mendekati sama dengan frekuensi angular natural jembatan.